Icebreaker Mackinac. Kapal Icebreaker Mackinac adalah kapal yang dirancang untuk memecah es di danau-danau besar Amerika Utara. Kapal ini dibangun selama Perang Dunia Kedua untuk memfasilitasi pengiriman barang-barang di musim dingin dan menjaga produksi baja sepanjang tahun. Biasanya, es di danau-danau mencair pada akhir bulan April. Tapi, Mackinac bisa membuka dan mempertahankan jalur pelayaran sejak minggu ketiga di bulan Maret, sehingga memungkinkan pengiriman jutaan ton biji besi dan bahan-bahan lain lebih awal. Kapal Icebreaker Mackinac pertama atau WAGB-83 diluncurkan pada tahun 1944 dan mulai bertugas pada tahun 1945. Kapal ini memiliki panjang 88 meter, lebar 23 meter, dan berat 5.252 ton. Kapal ini dilengkapi dengan mesin diesel elektrik yang mampu menghasilkan tenaga hingga 10.000 tenaga kuda atau 7.500 kW. Kapal ini juga memiliki kemampuan untuk berlayar mundur dengan kecepatan hingga 12 knot atau 22 km per jam untuk memecah es yang tebal. Kapal Icebreaker Mackinac pertama bertugas selama 62 tahun. Kapal ini juga berperan dalam operasi penyelamatan, penegakan hukum, penelitian ilmiah, dan edukasi lingkungan. Kapal ini pensiun pada tahun 2006 dan digantikan oleh kapal Icebreaker Mackinac yang baru, yaitu WLBB-30, yang lebih modern dan lebih efisien. Kapal Icebreaker Mackinac yang baru ini diluncurkan pada tahun 2005 dan mulai bertugas pada tahun 2006. Kapal ini memiliki panjang 73 meter, lebar 18 meter, dan berat 3.500 ton. Kapal ini dilengkapi dengan mesin diesel yang dapat menghasilkan tenaga sampai dengan 9.119 tenaga kuda atau 6.800 kW. Kapal ini juga memiliki kemampuan untuk berputar di tempatnya sendiri dengan menggunakan sistem propulsi azimut yang mampu bergerak ke segala arah. Kapal Icebreaker Mackinac yang baru masih bertugas sampai saat ini sebagai kapal multitujuan dengan misi utama sebagai pemecah es di danau-danau besar. Kapal ini merupakan salah satu kapal paling canggih di armada Coast Guard Amerika Serikat. IFIC. Kapal Icebreaker IFIC adalah kapal penarik dan pemecah es berukuran 110 meter yang dioperasikan oleh Edison Coast. Kata IFIC mempunyai arti yaitu walrus dalam bahasa Inupiaq, bahasa dari orang-orang Inupiat Alaska. Kapal ini selesai dibangun pada tahun 2012 di Louisiana, Amerika Serikat untuk mendukung program eksplorasi dan produksi minyak dan gas di Arktik. Kapal IFIC adalah salah satu kapal pemecah es paling canggih dan kuat yang pernah dioperasikan manusia. Kapal ini memiliki 4 mesin diesel elektrik dengan total tenaga 22.000 tenaga kuda dan 4 baling-baling azimut yang bisa berputar 360 derajat untuk meningkatkan manuverabilitasnya. Kapal IFIC ini juga dilengkapi dengan sistem penanganan jangkar kelas dunia, sistem pemadam kebakaran eksternal, helipad bersertifikat, dan sanggup mengakomodasi sampai dengan 64 orang penumpang. Kapal IFIC pertama kali dipesan oleh Shell Oil pada Juli tahun 2009 untuk membantu pengoperasian pengeboran di Laut Chukchi, Alaska. Tapi pada tahun 2012 kapal ini mengalami masalah pada sistem bahan bakarnya dan harus ditolong oleh penjaga pantai Amerika Serikat setelah menarik sebuah rig pengeboran yang terlepas dari tambatannya. Setelah insiden itu, Shell Oil membatalkan rencana pengeborannya di Arktik dan mengembalikan kapal IFIC ke Edison Coast. Pada tahun 2017, Edison Coast menawarkan kapal IFIC sebagai kapal pemecah es sementara untuk USCG sambil menunggu pembangunan kapal-kapal pemecah es yang baru. USCG pun tertarik dengan tawaran tersebut dan ingin melihat uji coba pemecahan es dengan kapal IFIC. Tapi sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut tentang hasil uji coba tersebut. Dan pada tahun 2021, program Antartika Australia atau AAD menyewa kapal IFIC untuk menggantikan Aurora Australis yang sudah pensiun sebagai kapal logistik ke stasiun-stasiun ilmiah di Antartika. Kapal IFIC ini direncanakan melakukan 2 pelayaran ke Antartika selama musim panas Antartika. Tapi pada Februari 2023, salah satu kapal kargo lain yang disewa oleh AAD untuk membantu operasi pasokan Antartika yaitu Happy Diamond mengalami kecelakaan dan terdampar di dekat stasiun Mawson. Belum diketahui apakah insiden ini akan mempengaruhi jadwal pelayaran kapal IFIC atau tidak. Shirase. Kapal Icebreaker Shirase
adalah kapal pemecah es asal Jepang yang dioperasikan oleh Japan Maritime Self-Defense Force atau JMSDV dan merupakan kapal pemecah es keempat Jepang untuk ekspedisi di Antartika. Nama kapal ini diambil dari nama pendahulunya yang diluncurkan pada April tahun 2008 dan mulai beroperasi pada bulan Mei tahun 2009 dengan nomor lambung AGB 5003. Kapal icebreaker Shirase memiliki panjang 138 meter dan lebar 28 meter dengan kecepatan maksimum berlayar mencapai 19 knot atau 35 km per jam di perairan bebas dan 3 knot atau 5,6 km per jam di perairan beku. Kapal ini memiliki kemampuan untuk memecahkan lapisan es setebal 1,5 meter dengan kecepatan konstan. Kapal ini juga dilengkapi dengan 3 helikopter. Kapal icebreaker Shirase bertugas untuk mengangkut personil dan peralatan ilmiah dari Jepang ke stasiun Showa, yaitu sebuah fasilitas penelitian di Antartika milik Jepang yang terletak di Pulau Onggul Timur. Kapal icebreaker Shirase merupakan salah satu kapal pemecah es tercanggih di dunia. Kapal ini memiliki sistem propulsi diesel elektrik yang bisa menghasilkan daya sebesar 30.000 kW atau setara dengan 40.000 tenaga kuda. Kapal icebreaker Shirase merupakan simbol dari komitmen Jepang untuk berkontribusi pada penelitian di Antartika. Nama kapal ini diambil dari nama Nobu Shirase, seorang penjelajah kutub asal Jepang yang berhasil mencapai Antartika pada tahun 1912. Kapal ini juga mewarisi semangat dari pendahulunya yang telah melayani ekspedisi Antartika sejak tahun 1956. Louis S. Saint Laurent. Kapal pemecah es Louis Saint Laurent adalah kapal pemecah es berat milik Canadian Coast Guard atau CCG. Kapal ini mengambil nama dari Perdana Menteri Kanada ke-12, yaitu Louis Saint Laurent, yang menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 1948 sampai dengan 1957. Dan kapal ini adalah kapal pemecah es dan kapal terbesar di armada CCG. Kapal ini diluncurkan oleh Canadian Vickers Limited pada tanggal 3 Desember 1966 di Montreal, Quebec, Kanada, dan mulai beroperasi pada Oktober 1969. Kapal ini diklasifikasikan sebagai Heavy Arctic Icebreaker dan mampu berlayar di perairan kutub dengan ketebalan es hingga 5 meter. Kapal ini juga dilengkapi dengan helikopter Bell 212 untuk membantu operasi penelitian dan penyelamatan. Kapal icebreaker Louis Saint Laurent memiliki panjang 119,6 meter dan lebar 24,4 meter dengan bobot mati sekitar 11.000 ton dan bisa mengangkut sampai dengan 100 orang penumpang. Kapal ini ditenagai oleh 6 mesin diesel elektrik yang menghasilkan daya total sekitar 30.000 tenaga kuda. Dan dengan kecepatan maksimum adalah sekitar 16 knot atau 30 km per jam di perairan terbuka dan sekitar 3 knot atau 5 km per jam di perairan es yang tebal. Kapal icebreaker Louis Saint Laurent bertugas sebagai kapal bendera CCG dan melakukan berbagai misi di wilayah Arktik Kanada dan internasional. Oden. Kapal icebreaker Oden adalah salah satu kapal pemecah es terkuat di dunia yang tidak menggunakan tenaga nuklir. Kapal ini dibangun pada tahun 1988 untuk wilayah administrasi maritim Swedia. Tujuan awal dibangunnya kapal ini adalah untuk membantu membuka jalur pelayaran beku di Teluk Botnia bagian utara Laut Baltik yang terletak antara Finlandia dan Swedia. Tapi kemudian kapal ini dimodifikasi untuk juga bisa berfungsi sebagai kapal penelitian ilmiah. Kapal Oden dilengkapi dengan helikopter untuk eksplorasi dan diawaki oleh 15 kru. Kapal ini juga punya kapasitas yang cukup untuk membawa peralatan laboratorium dan 80 peneliti, yang juga dilengkapi dengan sistem navigasi dan komunikasi yang canggih, serta instrumen ilmiah seperti sonar multibeam, CTD atau Conductivity Temperature Depth, ADCP atau Acoustic Doppler Current Profiler, dan lainnya. Sejak tahun 1991, kapal Oden telah bekerja sama dengan Sekretariat Penelitian Kutub Swedia untuk melakukan ekspedisi penelitian ke wilayah kutub, baik itu di Arktik ataupun di Antartika.